Dari pengalaman-pengalaman saya menterapi klien yang sudah dewasa, itu beberapa orang yang mengalami trauma, tidak jarang saya menggali sampai ke dalam saat ia berada dalam kandungan. Nah, beberapa klien itu yang memiliki kelainan-kelainan bilanglah secara psikologi ya, atau gangguan-gangguan kepribadian, kemudian orientasi-orientasi tertentu dalam dirinya, itu sampai terjadi di dalam kandungan. Nah, termasuk saat ia baru lahir sampai kemudian 1 tahun pertama kelahiran, ya, dimana rasa aman adalah sebuah kebutuhan yang utama. Nah, artinya di saat itu kondisi ibu, ya, kondisi orang tua, ayah dan ibu pada saat seorang ibu hamil itu mengandung janinnya, itu sangat berpengaruh terhadap psikologi janin. Ya, tentu ini membutuhkan banyak penelitian yang perlu digali ya. Yang biasanya kalau saya akan bawa dia masuk ke alam pikiran bawah sadarnya, kemudian saya ajak dia masuk ke dalam rahim. Nah, tentu kita secara normal begini ya, tidak bisa melihat apa yang terjadi, tidak mungkin ingat gitu ya secara normal ya. Secara sadar kita nggak mungkin ingat apa yang terjadi. Nah, tapi tidak demikian jika kita mencoba masuk ke alam pikiran bawah sadar. Bisa jadi kita melihat penderitaan ibu atau penderitaan ayah pada saat kita di dalam janin. Nah, artinya kalau ada trauma di sana, seorang ibu yang mengalami trauma psikis pada saat dia mengandung janin, nah itu akan berdampak kepada si bayi. Ya, nah sebaliknya juga apabila seorang ibu di sana memiliki rasa bahagia, memiliki rasa syukur yang mendalam, mendapatkan suatu keadaan di mana ia merasa aman terhadap lingkungan ya, mungkin dia mudah terhubung dengan yang maha kuasa begitu ya, kemudian juga dia mungkin merasa nyaman bersama suami, nyaman bersama keluarga. Nah, itu juga akan mendukung terhadap perkembangan janin yang ada dalam rahimnya. Nah, saya merekomendasikan setiap ibu hamil untuk selalu begitu berada di dalam kondisi bahagia, baik pada saat ia mengandung anak ataupun saat mendidik anak selama 1 tahun pertama. Nah, karena ini adalah suatu kondisi di mana anak itu benar-benar berada di dalam perasaan yang butuh rasa aman. Nah, kasih sayang dari seorang ibu tentu bisa diberikan jika ibu itu memang memiliki rasa aman dalam dirinya, merasa nyaman, merasa normal ya secara fisik, secara mental, secara spiritual, dia merasa dirinya dalam kondisi yang aman. Nah, tentu ini akan juga merasa menjadi nyaman untuk bayinya ya. Terlebih dalam keadaan-keadaan tertentu ya, kadang-kadang keadaan mungkin tidak mendukung begitu ya, mungkin stres terhadap keluarga baru ya, atau lingkungan yang berbeda dengan lingkungan saat dia remaja, atau mungkin tekanan-tekanan dari orang tua. Nah, itu membuat dia menjadi stres. Nah, tetapi apakah dia nanti mengalami tekanan atau dia sebut dengan distress, itu sangat tergantung dari caranya dia mengelola dirinya. Kadang-kadang mungkin tekanan tidak terlalu biasa tapi dia mengalami stres ya, mungkin karena pengaruh hormonal, pengaruh tubuh yang tidak lagi sama saat dia tidak hamil. Nah, ini membuat ia menjadi distres dan tentu akan berpengaruh terhadap janin. Bagi Anda para suami ataupun para ibu yang sedang mengandung atau memang mempersiapkan diri untuk hamil atau baru saja melahirkan, saya sangat merekomendasikan Anda untuk bergabung di komunitas ini ya. Anda bisa lihat di sini di Hypnobirthing ini. Anda akan belajar bagaimana caranya menenangkan diri, memperkuat diri dari dalam. Jadi bukan lingkungan yang diubah, tetapi bagaimana kita men-set diri kita di dalam sehingga kita lebih mampu, bilanglah, mengelola emosi atau mengelola perasaan kita, berada dalam kondisi yang tenang dan happy, sehingga itu akan berdampak pada janin ataupun bayi Anda. Selamat mengikuti komunitas ataupun bergabung dalam website kami. Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.